besarnya kepada kami. Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang mau agar setiap anak-anaknya, agar setiap orang yang percaya pada Dia memperoleh hidup yang kekal. Bapa, kami bersyukur Engkau lahir untuk kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami lebih daripada apapun juga. Dan Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah pada kami apa yang Kau kehendaki, supaya kami semua bisa dimengertikan, terkhusus akan makna kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Amin. Bapak Ibu, terkadang saya agak bingung. Bingungnya gimana? Kita yang ada di luar, kita yang bebas kemana-mana, ketika kita mengekspresikan rasa kasih kita pada Tuhan, kita masih kalah dengan saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara. Ya, tadi sebagian kita ada yang ke sana merayakan Natal di situ, dan mereka begitu bersuka cita. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini penuh sukacita kalau kita ada di dalam penjara? Atau di luar ini kita juga bersuka cita? Ya, seharusnya kita di luar ini lebih bersuka cita daripada yang ada di dalam sana. Amin. Jadi sekarang saya ulang sekali lagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Berkat Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Jadi saudara mari, ya saya mohon maaf, saya nggak sempat tukar baju. Jadi terpaksa pakai jeans, pakai baju yang tadi pagi karena saya belum sempat pulang ke rumah. Tapi ya tadi habis penjara kita ke beberapa panti asuhan, kita memberikan bingkisan untuk anak-anak di sana. Dan rencananya besok kita akan sambung lagi ke 3 panti asuhan. Jadi tadi memang agak mepet waktunya sehingga nggak sempat pulang lagi. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, dan karena tadi ada pesan sponsor untuk dilamain ya Bu Diana ya. Kita buka, saudara saya percaya walaupun proyektor nggak bisa, kita buka di kitab Yesaya 9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat Bapak Ibu semuanya? Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Kita bacanya bersaut-sautan. Saya ayat pertama, Bapak Ibu yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Kemudian kita buka lagi Titus 2 ayat yang 11. Titus 2 pasal 11. Titus 2 pasal 11 sampai ke 15. Kita baca bersama-sama, sudah dapat? Bersaut-sautan ya, saya 11. Titus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Dan saudara yang terakhir, kita buka Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Lukas 2 1 sampai 14. Oke, sudah dapat? Ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, amin saudara. Jadi saudara, beberapa ayat yang kita baca tadi, itu menceritakan tentang bagaimana latar belakang sebelum Tuhan Yesus lahir. Saudara, terkadang kita juga mempunyai pandangan-pandangan tersendiri. Bukan hanya tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kita mempunyai pandangan tersendiri tentang bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang kita selalu mempunyai pandangan yang negatif. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang miskin, ketika kita merasa kita menganggap mereka itu seperti beban bagi orang-orang kaya. Ya kan? Ketika kita bertemu orang yang miskin, gak punya apa-apa, kita menganggap kalau kita punya lebih daripada mereka, kita menganggap orang yang miskin itu seperti beban bagi kehidupannya kita. Menjadi beban bagi masyarakat di mana dia tinggal. Dan banyak orang berpikiran demikian. Dan saudara,
Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang cacat, orang-orang yang mempunyai kekurangan di dalam kehidupannya, kita juga merasa bahwasanya dia itu adalah beban bagi keluarga, beban bagi kita, beban bagi gereja kalau dia beribadah di sini. Kita menganggap orang-orang yang lemah, orang-orang yang cacat, orang-orang yang mempunyai kekurangan, itu menjadi beban bagi kehidupannya kita. Dan saudara, pandangan yang seperti ini bukan hanya untuk orang-orang di luar sana, tetapi sebagai anak-anak Tuhan juga, terkadang kita juga mempunyai pandangan yang demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat ada orang yang kekurangan, kita merasa dia itu hidupnya penuh dengan dosa. Apalagi kalau banyak hal yang dia lakukan, dia tidak membuahkan hasil. Keluarganya amburadul, pekerjaannya tidak jelas, kehidupannya tidak meningkat. Meskipun dia beribadah dengan rajin, kehidupannya tidak mengalami perubahan apapun juga. Dan kemudian kita dengan mudahnya mengatakan, karena dia hidup dalam dosa. Apalagi kalau ada yang sakit, dan kita dengan mudahnya mengatakan, ini orang sakit. Karena apa? Karena dosa. Dosa yang menyebabkan dia sakit. Dosa yang menyebabkan dia tidak mempunyai pekerjaan. Dosa yang menyebabkan dia tidak mempunyai apa-apa di dalam kehidupannya. Dan kita menganggap itu adalah beban bagi kehidupannya kita. Tapi saudara, tadi pagi saya cukup senang. Kenapa? Sebagian besar kita ada di penjara. Kita melihat saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara, yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang mungkin bagi sebagian orang, keluarganya juga tidak mau mengunjungi mereka. Yang mungkin bagi sebagian orang menganggap mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, pencuri, pembunuh, penipu, dan segala sesuatunya. Tetapi hari ini tadi kita pagi merayakan Natal bersama dengan mereka. Dan apa yang terjadi, apa yang saudara lihat? Mereka mengekspresikan kesenangan yang luar biasa bagaimana Yesus itu lahir. Semangat yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa itu dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu, saya tidak mau berpandangan bahwasanya orang yang demikian banyaknya datang karena banyak makanan yang kita bawa. Tidak. Tetapi yang ada, yang saya melihatnya adalah mereka mempunyai kerinduan untuk melihat siapa itu Yesus. Mereka punya kerinduan untuk dianggap sebagai saudara. Mereka punya kerinduan untuk dihargai sebagai seorang manusia. Bukan seorang yang berdosa, bukan seorang yang berbuat jahat. Biarkan dunia menghukum dia. Biarkan dunia mengatakan bahwasanya dia adalah seorang penjahat, dia adalah seorang penipu, dia adalah seorang pembunuh. Tetapi di mata Tuhan, mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jadi saudara, mungkin kita merasa seperti itu. Sebagian kita merasa bahwasannya kita itu ketika ada orang yang kurang daripada kita. Ketika ada orang yang kita lihat kehidupannya di bawah kehidupannya kita. Kita menganggap dia itu beban bagi hidupnya kita. Ketika ada orang yang selalu berusaha dan dia tidak membuahkan hasil yang baik, kita mengatakan dia orang yang berdosa. Ketika ada seorang yang sakit, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dia sakit dan kemudian dikatakan apa? Sakitnya karena dosa. Demikian mudahnya kita menghakimi orang. Demikian mudahnya kita mengatakan orang itu berdosa. Tanpa kita bercermin di dalam kepada kita sendiri. Apakah kita juga bukan orang yang berdosa? Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada wanita yang dituduh, yang dikatakan seorang pelacur. Ketika orang-orang banyak berkumpul dan mereka ingin menghakimi wanita tersebut, Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau ada di antara kita, semua orang yang ada di sini yang merasa tidak berdosa, lempar wanita itu. Apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang melempar dia. Kenapa? Karena semua orang berdosa. Amin. Dan saudara saya juga katakan, bahwasanya saudara jangan meninggikan seorang pendeta.
Saudara jangan meninggikan seorang penginjil. Saudara jangan meninggikan seorang pelayan Tuhan. Bahwasanya mereka adalah orang-orang kudus. Tidak. Seorang gembala, seorang pendeta, seorang pelayan, seorang penginjil. Mereka juga seorang manusia. Dan tidak ada seorang manusia pun yang luput daripada dosa. Amin. Kalau hari ini ada yang mengatakan, saya orang yang tidak berdosa. Ada seorang pendeta mengatakan, dia tidak berdosa, dia hidup kudus, tidak berdosa, tidak ada satu dosa pun di dalam hidupnya. Saudara, tolong, kalau ada yang begitu, tolong tanya dengan baik-baik. Dia keturunan Adam atau keturunan siapa? Amin. Karena Tuhan Alkitab mencatat, setiap keturunan daripada Adam dan Hawa, mereka sudah hidup di dalam dosa. Siapapun itu juga. Jadi saudara, orang menghakimi, orang luar sana menghakimi manusia yang berdosa dengan cara pandang mereka sendiri. Tetapi saudara, yang menyedihkannya juga, di gereja juga memandang orang seperti itu. Anak-anak Tuhan juga menghakimi orang-orang dunia seperti itu. Anak-anak Tuhan juga menghakimi orang yang berdosa seperti itu. Saya berkali-kali tanya kepada saudara di tempat ini, kalau saudara masih ingat, bagaimana seandainya ketika suatu saat di gereja ada jemaat yang datang yang kita kenal sebelumnya sebagai seorang pembunuh. Bagaimana seandainya di gereja ada seorang jemaat Tuhan yang datang yang merupakan seorang pemerkosa. Bagaimana seandainya di gereja datang seorang jemaat yang merupakan seorang penipu? Bagaimana seandainya di gereja datang seorang jemaat, seorang pelacur, baik itu yang pria maupun wanita. Bagaimana jemaat menghadapi mereka? Apakah kita juga menghakimi mereka seperti orang dunia? Engkau orang berdosa, engkau seorang pelacur, engkau seorang pembunuh, engkau seorang penipu, engkau tidak boleh di gereja. Apakah seperti itu? Kalau kita bersikap begitu, bukankah kita itu lebih hebat daripada Tuhan? Bukankah kita itu lebih berkuasa daripada Tuhan? Tuhan Yesus sendiri pun mengampuni orang yang berdosa. Kenapa kita tidak mengampuni orang yang berdosa? Tuhan menerima seorang wanita pelacur untuk mendekat kepada dirinya. Kenapa kita menghalangi mereka datang kepada kita? Kenapa kita menghalangi mereka datang kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah membatasi dirinya untuk berhubungan dengan siapapun. Tuhan tidak pernah membatasi dirinya untuk menolong siapapun. Orang yang berdosa pun Tuhan tolong. Orang yang berdosa pun Tuhan akrabin, Tuhan berteman dengan mereka. Kenapa kita tidak? Kita lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga kita katakan, maaf, engkau jangan datang ke gereja, karena nanti engkau mencemari seluruh jemaat di gereja. Apakah begitu? Saudara saya ingin katakan, tempat paling berdosa, tempat yang seharusnya penuh dengan orang berdosa, tempat yang seharusnya penuh dengan orang bejat, itu seharusnya gereja. Amin. Tempat yang seharusnya penuh dengan orang-orang berdosa itu seharusnya gereja. Gereja itu bukan tempat untuk orang kudus. Kalau saudara mengatakan gereja itu tempat orang kudus, saudara salah besar. Orang kudus hidupnya tidak di dunia ini. Orang kudus ada di surga sana. Kalau saudara mau jadi orang kudus, cepat-cepat mati. Gereja tempat orang berdosa. Semua orang berdosa harusnya ada di gereja. Kenapa? Karena mereka mau mencari Tuhan. Karena Tuhan memanggil mereka, hai anak-anakku, datang. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan pengampunan bagimu. Amin. Jadi saudara, saya sudah tanya kepada saudara semua berkali-kali, jikalau ada seorang pembunuh datang beribadah,
jikalau ada seorang waria datang beribadah. Maaf, jikalau ada seorang penipu, pemerkosa datang beribadah di tempatnya kita. Saudara menerima dia atau tidak? Ya toh? Kalau saudara tidak mau menerima dia, maaf ya, ini contoh. Maaf, saya lebih mending saudara pergi dan dia yang tinggal. Amin. Bukankah tadi pagi saya sudah kasih perumpamaan? Tuhan Yesus membawa berapa ekor domba? 100 ekor domba. Kemudian hilang 1 ekor domba. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika 1 ekor domba itu hilang? Tuhan mengembalakan yang 99 ekor dan membiarkan yang 1 ekor itu hilang. Ayo. Nanti saudara baca, Tuhan Yesus tidak membawa 99 ekor itu dan kemudian meninggalkan yang 1 ekor. Tidak. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan itu apa? Dia tinggalkan 99 itu dan mencari yang 1 itu. Jadi saudara, maaf 1000 maaf tadi. Kalau memang ada kejadian begitu, maaf lagi yang tadi saya katakan, mending saudara nggak ada di sini, yang orang itu yang ada di sini. Tuhan Yesus tidak takut kehilangan 99 ekor, tapi dia takut kehilangan 1 ekor. Tuhan, dia lebih baik 99 itu hilang daripada 1 itu hilang. Kenapa saya katakan lebih baik 99 itu hilang? Karena ketika Tuhan Yesus pergi mencari yang 1, yang 99 ini nggak tahu akan terjadi apa. Bisa saja dia tetap di situ, atau 1 ekor juga hilang, tinggal 98, atau semuanya dombanya bubar. Dan Tuhan Yesus ketika datang menemukan yang 1 yang hilang itu, dia datang ke tempat yang 99 itu, ada kemungkinan dia hanya membawa 1 domba, 99-nya nggak tahu kemana lagi. Tapi bagi Tuhan Yesus, bagi Tuhan, 1 itu berharga. Amin. Jadi saudara, siapapun kita hari ini, Tuhan ingin katakan, engkau berharga. Jadi saudara, itu kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, itu kenapa dia lahir ke dunia ini, supaya kita semuanya bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam hidupnya kita, untuk setiap kita pribadi demi pribadi. Jadi saudara, di malam Natal ini, mari kita merenungkan bagaimana kehadiran Yesus itu, bayi yang agung itu menjadi terang dan menghancurkan sekat di antara kita. Amin. Malam ini kita renungkan bagaimana Yesus itu lahir untuk menghilangkan sekat di antara kita. Atau supaya saudara nggak bingung, Tuhan Yesus itu lahir untuk menghilangkan dosa, dusta di antara kita. Amin. Yang pertama saudara, yang bisa kita renungkan itu adalah yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan harapan bagi yang lemah. Amin. Kehadiran Tuhan Yesus yang pertama itu memberikan pengharapan bagi yang lemah. Saudara, seorang gembala ternak itu merupakan pekerjaan yang dianggap rendah. Amin. Seorang gembala itu dianggap pekerjaan yang rendah, yang lemah. Seorang gembala itu identik dengan, maaf, kalau gembala yang modern sekarang beda. Kalau peternak yang sekarang yang hidupnya apa itu beda. Tapi secara umum, secara identik, orang-orang yang menggembalakan sapi, domba, secara umum itu adalah orang-orang yang lemah.
orang-orang yang miskin. Tapi kadang saya bingung. Kita mengatakan mereka orang yang miskin, orang yang lemah. Padahal 1 ekor lembunya mereka sudah berapa? Kita sendiri nggak sanggup beli lembu itu. Amin. Tapi secara yang ada di pikiran kita itu adalah seorang gembala itu adalah manusia yang lemah. Manusia yang tidak dapat hidup dengan baik secara ekonomi. Manusia yang penuh dengan kekurangan. Saudara, ini secara umum saja ya. Seorang gembala itu kebanyakan secara umum. Saya nggak tahu zaman sekarang, tapi yang setahu saya dulunya, seorang gembala itu adalah orang-orang yang tidak bisa bersekolah atau tidak lulus sekolah. Jadi orang-orang yang lemah. Tetapi saudara, seorang gembala di dalam Tuhan itu bukan seorang yang lemah. Yesus datang untuk memberikan kekuatan bagi seorang gembala. Ketika bahkan Yesus mengambil contoh, mengatakan, memperumpamakan dirinya itu adalah seorang gembala. Jadi saudara, seorang gembala itu dianggap manusia yang lemah. Lemah dalam segala hal. Pekerjaan, ekonomi, semuanya yang lemah. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan sukacita, pengharapan bagi setiap orang yang lemah. Amin. Kalau ada saudara hari ini yang merasa hidupnya penuh dengan kekurangan. Kalau saudara hari ini merasa saudara tidak punya apa-apa. Kalau hari ini saudara punya pergumulan yang besar yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Hari ini Tuhan Yesus katakan pada saudara, aku datang ke dunia ini untuk memberikan kelegaan kepada engkau. Amin. Saudara mau menerima Yesus? Poin yang kedua, atau sebelumnya, ya, poin yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus itu untuk membuang stigma, untuk membuang pandangan bahwasanya manusia itu berbeda. Amin. Tadi pendahuluannya saya sampaikan, kadang di gereja pun kita menghakimi orang, dia orang berdosa, dia orang ini gini, sehingga terjadi kelompok-kelompok. Kita merasa yang baik, kita merasa kita melayani Tuhan, kita ada pelayan Tuhan, kelompok pelayan Tuhan. Kita merasa jemaat yang baik, jemaat yang menjadi donatur gereja, ngumpul jadi satu. Ya, jemaat yang tidak memberikan apa-apa kepada gereja, ngumpul jadi satu. Sehingga di gereja terjadi kelompok-kelompok. Dan hari ini Tuhan Yesus ingin katakan, ketika dia datang ke dunia ini, Tuhan mau semua sekat-sekat itu dihancurkan. Tidak ada yang namanya donatur gereja, tidak ada yang namanya jemaat yang patuh pada Tuhan, tidak ada yang namanya jemaat yang miskin, tidak ada yang namanya jemaat yang begini dan begitu, tidak. Bagi Tuhan semuanya sama. Kalau saudara masih memandang ada perbedaan-perbedaan, maka saudara jadi Tuhan saja. Jangan jadi jemaat. Ya, kenapa? Tuhan sendiri tidak membedakan, kenapa kita yang membedakan? Kalau kita membedakan, berarti kita lebih hebat daripada Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan tidak mau manusia di gereja, Tuhan tidak mau jemaat di gereja itu terkotak-kotak. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau adalah satu kesatuan hati. Kita ini adalah pohon, kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita ini adalah daunnya, kita ini adalah satu tubuh di dalam Yesus. Kita ini melayani Tuhan yang sama, bukan terpisah-pisah, tidak. Kalau hari ini saudara merasa bahwasanya, wah gereja saya berkati dengan banyak hal,
kemudian ingin ditinggikan di gereja. Maaf, saudara salah tempat. Kalau saudara merasa saudara tidak punya apa-apa, tidak bisa memberkati pekerjaan gereja, tidak bisa melakukan yang tidak bisa membantu apapun di dalam gereja, maaf, saudara juga salah tempat. Bagi Tuhan, kita semua sama. Bagi Tuhan kita semua sama, kita punya hak. Kalau kita berbicara tentang hak, kita punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Baik yang muda, sampai yang tua. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Jangan merasa kita lebih dari satu orang siapapun juga. Jangan. Jangan saudara melihat, wah enak ngomong di depan jadi gembala, enak, nggak ada yang nyalain, nggak ada yang menghakimi. Kalau saudara mau, saudara berdiri aja, saya di bawah juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena berdiri di atas mimbar, pandangan mata orang tertuju pada kita, sehingga maaf, akhirnya orang berkata, ini orang kudus nggak pernah salah, sehingga harus yang berdiri di depan pun akhirnya harus dengan terpaksa menjaga sikap supaya tidak dikatakan berdosa. Amin. Niko, monitornya dikecilkan aja. Jadi saudara, bukan begitu. Di hadapan Tuhan semua kita itu sama, yang merah. Di hadapan Tuhan kita semua sama, enggak ada bedanya. Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus datang untuk membuang sekat di antara kita. Tidak ada penghalang lagi antara jemaat dengan jemaat. Tidak ada penghalang lagi antara jemaat dengan gembala, dengan pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, terkadang saya, terus terang, terkadang saya sedih. Sedihnya apa? Ketika saya ingin dekat dengan jemaat, kemudian ada yang bilang, jangan, itu pendeta. Lah, emang pendeta nggak boleh ada teman jemaat? Nah, onet tuh sering saya goda-godain. Ya kayak gitu dong. Ini siapa? Siapa di namamu? Ini Anita. Oh, Rika. Rika, si Lilis sering saya godain. Kenapa? Nanti, kenapa? Ya, emang kenapa? Emang nggak boleh? Emang seorang pendeta tidak boleh bermain-main dengan jemaat? Ya kalau mau sama malaikat saja, doakan saya cepat-cepat mati. Jadi teman saya malaikat di sana. Atau iblis di neraka, kan gitu. Saudara, jangan pernah beranggapan kalau pendeta itu mati pasti masuk surga. Jangan. Pendeta juga ada yang masuk neraka loh. Ya, jadi jangan pernah menganggap seorang pendeta itu kalau mati pasti masuk surga. Amin. Kita nggak tahu kapan saya mati itu surga atau neraka. Atau di tengah-tengahnya. Penasaran kan, saya cari si Lilis. Lis, kenapa aku nggak masuk surga? Lis, kenapa nggak ke neraka? Lis, kok gantung? Ayo. Iya kan? Jadi saudara, kehadiran Tuhan Yesus itu untuk membuang sekat-sekat di antara kita. Ya, tidak ada sekat lagi di hadapan Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Ya. Yang ketiga, Yesus datang membawa damai bagi semua orang. Amin. Perjumpaan gembala dengan malaikat, perjumpaan gembala dengan Yesus, itu adalah simbol bahwa Yesus datang untuk merontokkan, menghancurkan sekat-sekat di antara manusia dan jarak yang membentang. Yesus datang itu bukan hanya untuk orang kaya. Yesus datang itu bukan hanya untuk orang miskin. Tidak ada yang namanya Alkitab orang kaya. Tidak ada yang namanya Alkitab orang miskin. Tidak ada yang namanya surga orang kaya atau surga orang miskin. Semuanya sama.
Yesus datang untuk memberikan damai bagi setiap manusia. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu yang sehat, baik itu yang sakit. Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera. Amin. Tuhan itu bukan datang hanya untuk orang kaya. Seperti kemarin contoh, seperti kemarin saya kasih perumpamaan anak muda yang kaya itu. Ketika Tuhan katakan kalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan kekal, jual hartamu dan ikutlah aku. Dan anak muda itu berkata apa? Tidak berkata apa-apa dan dia pergi dengan sedihnya. Kenapa? Karena banyak hartanya. Kalau dia jual, dia mau hidup seperti apa? Nah, kalau begitu bukan berarti surga itu milik orang miskin. Tidak. Amin. Jangan saudara berkata, wah syukur, puji Tuhan, aku orang miskin, enggak punya harta yang mau dijual, aku pasti masuk surga. Tidak. Amin. Atau saudara katakan, wah itu Alkitab untuk orang miskin. Karena orang kaya enggak mungkin masuk surga. Surganya orang kaya pasti ada yang berbeda, sehingga ada Alkitab yang berbeda khusus untuk orang kaya. Tidak. Alkitab itu satu, surga itu satu, baik kaya maupun miskin, semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Yesus datang membawa damai bagi seluruh manusia. Ingat, Yesus datang ke dunia ini membawa damai bagi seluruh manusia. Ingat lagi, mau saya tekankan, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa damai bagi seluruh umat manusia, bukan bagi orang Kristen. Jangan bangga saudara menjadi orang Kristen. Amin. Saudara bangga menjadi orang Kristen tetapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya, enggak ada gunanya. Amin. Dan jangan merasa bahwa Yesus datang hanya untuk orang Kristen. Tidak. Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kepada siapa Yesus datang? Orang Kristen? Jemaat JKI? Datang untuk Niko? Datang untuk siapa lagi? Rika? Datang untuk Lilis? Datang untuk Naomi? Ya, dia datang untuk kalian semua, untuk kita semua. Tapi pertanyaannya, ketika Yesus datang untuk kita semua, maukah kita membuka pintu untuk Yesus? Amin. Ketika Yesus berdiri di dalam pintu hatimu, dia mengetuk pintu. Lilis, aku Yesus, buka pintu hatimu, biarkan aku masuk. Kemudian Lilis katakan, jangan Tuhan Yesus, cowokku aja pun belum aku kasih masuk, kenapa engkau mau masuk duluan? Iya Lilis. Belum ada, salah orang. Ya no, ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, kemudian Tuhan ketuk, Tuhan minta izin, aku mau masuk ke dalam hatimu, aku ingin membersihkan hatimu, aku ingin membersihkan hidupmu, aku ingin membawa engkau memperoleh hidup yang kekal. Saudara mau? Kita katakan amin dan kita mau. Tapi ketika, dan saya berharap itu benar-benar terjadi, jangan sampai ketika Yesus sudah di depan pintu, kita ketuk. Kemudian kita tanya, siapa? Mau ngapain? Nagih hutang kata Tuhan Yesus. Oh, pergi sana. Ya dok. Saudara, tadi pagi juga saya katakan, kalau Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Ya dok. Dan kalau kita adalah domba-domba yang memberikan diri kita untuk digembalai, maka
Seharusnya kita itu mengenal suara gembala kita. Amin. Kalau suatu saat umpamanya, si Rika lagi, kalau umpamanya suatu saat saya telepon si Rika, kemudian Rika tanya, ini siapa ya? Berarti dia bukan jemaat, karena nggak kenal suara. You know? Kebetulan di handphone kan bilanglah belum ada nama atau apa. Tetapi Tuhan Yesus katakan, nah besok kita lanjut yang itu. Tapi saya ingat tadi pagi saya sudah sampaikan, bahwasanya Tuhan Yesus itu mengenal kita, bukan mengenal sekedar mengenal. Tapi dia mengenal kita secara pribadi. Dan Yesus itu tidak pernah memanggil anak-anaknya, memanggil domba-dombanya dengan secara rame-rame. Ada umpamanya gini, ada 10 ekor domba, domba-domba keluar semua. Tidak. Tapi kalau 10 ekor domba yang Tuhan Yesus gembalakan, 10 ekor itu dia kenal satu demi satu siapa namanya. Dan dia akan panggil, domba A keluar, domba B keluar, domba C, dan sampai yang ke-10 Tuhan panggil namanya satu persatu. Dan saudara, dombanya pun mengenal suara gembalanya. Ya toh? Mana si Yefta? Nah, kalau kita, kalau Yefta mengembalakan, apa istilahnya Bu? Angon. Ya apa deh. Kalau sedang membawa kambing, ya kambing agak susah deh. Dipanggil namanya, dia pasti akan mendengar. Oke, yang muda aja, si Gugu. Oke, si Gugu. Siapa gugunya Ibu? Bomber. Bomber atau si Blacky. Ketika dipanggil sama tuan rumahnya, sama si Yefta, dia dengar nggak? Patuh. Kenapa? Karena dia kenal siapa tuan rumahnya. Ya toh? Kalau saya manggil, 2 hal yang terjadi. Kalau nggak digonggong, digigit. Ya kan? Makanya setiap kali kalau saya sampai duluan di situ, semua udah tutup pintu, anjingnya di depan, saya nggak mau turun dulu. Kenapa? Takut digigit. Kenapa? Karena si gunggungnya belum kenal siapa saya. Tapi dengan tuannya dia kenal. Dan demikian seharusnya kita. Seharusnya kita mengenal siapa gembalanya kita. Kalau gembalanya kita mengenal kita secara pribadi, seharusnya kita juga mengenal dia. Sehingga ketika dia berkata, Niko, kamu harus lakukan ini. Dan ketika Niko mendengar suara itu, dia tahu, oh itu Tuhan yang suruh. Amin. Berapa banyak di antara kita yang tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati, dan mana suara iblis. Ya dong? Kalau kita mau bicara jujur saja deh. Ketika iblis berbicara sama saudara, kita langsung berpikir, ini suara Tuhan. Apalagi kalau suara itu menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Engkau punya uangmu jangan tak simpan di bank, uangmu belikan ini, uangmu investasikan di sini, nanti akan dapat untung sekian. Dan kemudian kita katakan apa? Karena itu menguntungkan kita katakan apa? Tuhan buka jalan untuk aku. Amin. Padahal iblis buka jalan untuk saudara supaya semakin sengsara. Kenapa? Karena kita tidak kenal siapa suara itu. Amin. Jadi Tuhan Yesus datang memberikan apa? Damai bagi kita semua. Bagi setiap manusia, bukan hanya untuk anak Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, Yesus datang membawa pembaruan di dalam kehidupan setiap manusia. Ia membebaskan manusia
dari setiap tekanan kejahatan. Ia hadir membawa damai, merobohkan sekat-sekat perbedaan di antara setiap manusia. Jadi saudara, itu sebenarnya tujuan Yesus datang. Ya kan? Ayo tim musik. Itu sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang untuk menghilangkan setiap sekat di antara kita. Membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik.